Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Para peserta ya, kajian online kita Bumiku Mengaji dimanapun antum berada, juga kajian saung muslimah ya, saung ukhuwah muslimah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat karunia yang Allah berikan. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau ya, dan juga para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan yaitu pembacaan eh, kitab Bulughul Maram ya, Kitabul Jami yang berkaitan dengan bab targhibu fi makarimil akhlak, anjuran untuk berakhlak yang baik. Terakhir kita sudah membacakan hadis tentang ad-dinun nasiha ya. Sekarang kita masuk eh, hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan Imam Hakim. Naam, qala mu'allif rahimallahu taala, berkata penulis yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala dalam kitab beliau ya Kitabul Jami bab Targhib fi Makarimil Akhlaq. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Na'am, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin, yaitu taqwallah, ketakwaan kepada Allah, wa husnul khuluq, dan akhlak yang baik, ya, akhlak yang baik. Naam, hadis ini ya, adalah salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan berakhlak baik, ya. Sebagaimana judul dari bab dari kitab ini yaitu Targhib fi Makarimil Akhlak, motivasi untuk atau anjuran untuk berakhlak yang baik. Maka di antara keuntungan yang bisa didapat ya, bagi orang yang berakhlak baik, dia akan mendapatkan surganya Allah. Dan keuntungan apalagi yang kita cita-citakan ya, selain surganya Allah kan tentu tidak ada. Kita semua ingin masuk surga. Kita semua ingin mendapatkan kenikmatan yang kekal di surganya Allah. Kita semua ingin mendapatkan kemuliaan. Kita semua ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, ketenangan, keamanan, dan semua kesempurnaan kenikmatan yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dan berakhlakul mulia. Naam. Nah, di dalam hadis ini ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang ketakwaan dan akhlak yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya akhlak ini bagian dari ketakwaan. Tetapi mengapa disebutkan ini? Nanti kita akan sebutkan ya bahwasanya karena pentingnya diingatkan kembali tentang akhlak yang baik ya. Karena ketakwaan itu ya, jangan sampai orang menyangka bahwa ketakwaan itu hanya hubungan dia sama Allah, hanya
ketakwaan hati dia atau batin dia atau hubungan dia baik sama Allah, ibadahnya baik sama Allah. Jangan hanya menyangka takwa itu hanya ibadah sholat, misalkan zakat atau puasa saja, haji misal. Tidak. Ternyata ketakwaan itu juga mencakup akhlak yang baik, mencakup perbuatan yang baik, mencakup tutur kata yang baik, ya, senyuman, wajah yang baik. Nanti kita lihat hadis berikutnya tentang wajah yang menyenangkan saat bertemu dengan saudara, itu juga merupakan akhlak yang baik dan itu juga merupakan salah satu sebab kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa, ya, takwa merupakan perintah Allah yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an, ya. Sangat banyak. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah berfirman, wattaqullaha, innallaha yuhibbul muttaqin. Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kita lihat di dalam Al-Quran banyak sekali perintah Allah, bahkan ini adalah wasiat Allah atau perintah Allah kepada orang-orang terdahulu, ahli kitab, para nabi dan rasul terdahulu sudah Allah perintahkan untuk takwa, dan juga kepada kita kaum kaum muslimin, ya. Dalam surat An-Nisa itu, ya, kita lihat ayat ke 131 kalau nggak salah. Nah, takwa merupakan wasiat Allah, ya, kepada orang-orang terdahulu dan orang dan kepada kita, ya, kepada orang-orang sekarang. An-Nisa ayat 131. Nah, baik, kita lihat, ya, surat An-Nisa ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard." Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah menyebutkan tentang kepemilikannya, kekuasaan, ya, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ini semua milik Allah. Nah, ya, semuanya Allah yang menciptakan, semuanya Allah yang memiliki, semuanya Allah yang mengatur, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh kata Allah, kami telah memerintahkan, wassayna kami wasiatkan, maknanya kami perintahkan, kami wajibkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Utul kitaba min qablikum. Orang yang sudah Allah berikan kitab sebelum kita, yaitu orang-orang ahli kitab, ya, Yahudi, Nasrani, juga para nabi yang Allah berikan kitab, ya, kepada mereka. Wa iyyakum, dan Allah wajibkan juga kepada kalian. Berarti perintahnya ditujukan kepada kita juga. Apa perintahnya? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa perintah takwa ini tidak hanya perintah kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tapi perintah takwa ini juga Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada orang-orang ahli kitab sebelum kita, ya. Jadi memang dari dulu sudah Allah perintahkan untuk bertakwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in takfuru, kata Allah, jika kamu kufur, ya, artinya tidak melaksanakan ketakwaan, maka Allah nggak butuh ibadah kita. Allah menegaskan, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah nggak butuh, karena langit dan bumi ini sudah milik Allah. Allah nggak butuh ketakwaan kamu, Allah nggak butuh semua ibadah kamu. Adapun ketakwaan yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri.
Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Kemudian Allah mengenalkan asmanya yang maha indah dan sifatnya yang maha sempurna, yang maha mulia, bahwasanya dia Allah Al-Ghani yang maha kaya dan dia Allah maha terpuji. Allah maha kaya, nggak butuh kepada makhluknya. Allah maha cukup, Allah maha memenuhi kesempurnaannya ya, eh, semuanya dari semua sisi dan Allah maha terpuji. Zatnya, asmanya, perbuatannya dan sifat-sifatnya yang maha terpuji subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita kembalikan kepada ketakwaan tadi. Jadi takwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan adapun ketakwaan ya secara umum ya. Makna takwa itu apa yang disebutkan oleh seorang ulama ya, seorang tabi'in ketika dia ditanya tentang makna takwa, yaitu Talak ibn Habib rahimahullah taala ya. Bakar ibn Abdullah ketika bertemu dengan Talak ibn Habib rahimahullah taala, maka Bakar pun bertanya, sif lana minat taqwa. Kata beliau, berikan kami atau berikan sifat atau terangkan kepada kami apa itu ketakwaan. Syai'an yasiran nahfazuhu, yaitu makna yang mudah kami hafal. Maka beliau pun menyebutkan ya rahimallahu taala, dan ini makna yang sangat apa yang sangat singkat dan juga mencakup dan makna yang benar ya sesuai dengan yang dipahami salafus saleh kita. Yang pertama, i'mal bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Ketakwaan itu adalah engkau kerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Engkau kerjakan perintah-perintah Allah, itu maksudnya. Dan perintah di sini ala nurim minallah, perintah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan hidayah. Perintah yang benar-benar datangnya dari Allah dan dari Rasulnya. Jadi enggak beramal sembarang beramal gitu. Pokoknya saya mau beramal saja. Padahal enggak ada perintahnya dari Allah. Dia ternyata bikin-bikin sendiri ibadahnya, maka jatuh ke dalam kebid'ahan nanti ya. Dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah yang tidak disyariatkan atau diperintahkan. Maka ini takwa itu engkau mentaati perintah Allah ala nurim minallah, berdasarkan hidayah dari Allah, tarju sawab Allah. Dan dalam melaksanakan ibadah itu atau ketaatan itu, engkau mengharapkan balasan dari sisi Allah. Jadi nggak ada pertentangan antara mengharapkan balasan imbalan yang ada di sisi Allah, bukan yang ada di sisi manusia, yang ada di sisi Allah dengan ibadah, dengan keikhlasan. Itu tidak bertentangan sama sekali. Kenapa? Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan juga dari hadis Nabi SAW menunjukkan hal itu. Bahkan kita diperintahkan untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berharap rahmatnya, berharap eh, fadilah ya, keutamaan dan juga ajrun minallah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita beribadah kepada Allah, boleh nggak kita minta balasan pahala dari sesuatu? Ya justru ini diperintahkan ya. Diperintahkan kita untuk meminta pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tarkul ma'asi, dan engkau meninggalkan maksiat artinya meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala nurim minallah, itu juga berdasarkan cahaya petunjuk dari Allah, yaitu larangan-larangan Allah, dosa-dosa besar, kesyirikan, kefasikan, kemaksiatan, pokoknya semua secara syariat dia dosa, hukumannya berat, dicela pelakunya, kemudian diancam dengan ancaman neraka. Ini berarti dosa besar. Maka tinggalkan itu, kemudian makhafatan iqabillah. Engkau lakukan itu, engkau takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, wa hadza min ahsani ma urifat bihi taqwa. Ini adalah makna takwa yang
sangat bagus ya yang disebutkan oleh Talak ibn Habib rahimahullahu taala ya. Dan kemudian wasiat Allah takwa juga wasiat Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, usikum bitaqwallah ya. Hadis Irbad ibn Sariyah ya radhiyallahu taala anhu ya di saat wasiat Nabi hendak berpisah dengan para sahabat, Nabi mengingatkan para sahabat, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ya, para sahabat, para tabi'in, juga para ulama mewasiatkan ketakwaan ini kepada pengikut-pengikut mereka, kepada murid-murid mereka, kepada kaum muslimin secara umum ya. Jadi ini merupakan wasiat yang sangat agung yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini wasiat Rasulullah SAW, dan ini juga merupakan sebab seseorang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya Allah. Yang surganya itu seluas langit dan bumi. Yang surga itu Allah sediakan untuk orang bertakwa. Jadi ketakwaan itu banyak sekali keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang bertakwa. Dia akan mendapatkan surganya, dan surga itu disediakan untuk mereka. Subhanallah, kenapa betapa betapa senangnya kita ya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, kita sudah disediakan Allah surga. Dan di dunia, banyak sekali keuntungan-keuntungan yang didapat oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar. Subhanallah. Allah menjanjikan Allah akan berikan makhraj, jalan keluar dari kesulitan hidupnya, kesempitan hatinya, kegalauan jiwanya, ke apa kesempitan pikirannya. Kita ini kan galau, sedih, pusing, banyak permasalahan. Subhanallah, berikan solusinya. Takwa kamu kepada Allah. Terus apa yang harus saya lakukan? Takwa, ya mentaati, jalankan perintah. Kemudian mungkin dosa, maksiat yang pernah kita lakukan, segera tinggalkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan apa? Makhraja. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah janji Allah akan berikan rezeki kepadamu kalau kamu takwa dari arah yang nggak pernah kamu sangka. Yang selama ini kamu menyangka rezekimu hanya dari satu pintu, atau sebabnya melalui si fulan atau si fulan atau orang tua atau perusahaan atau negara, atau dia menyangka itu sebab rezeki dia. Padahal subhanallah, ternyata ada pintu lain yang Allah bukakan rezeki untuknya ya, yang ternyata itu disebabkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita untuk meningkatkan terus ketakwaan kita di hari-hari kita ya. Bagaimana caranya? Terus kita motivasi ya dengan mengkaji, membaca Al-Qur'an, membaca hadis, itu kan eh, makanan hati kita, makanan jiwa kita, menghidupkan hati. So, kemudian setelah itu kita amalkan, ada perintah Allah kita amalkan semampu kita hari-harian saja. Jangan pernah lepas sampai kita meninggal dunia. Sholat 5 waktu, kemudian zakat, sedekah atau infaknya ya, nafkahnya, kemudian zikir-zikirnya, kemudian ketaatannya, kemudian meninggalkan maksiatnya. Tiap hari itu kan jadi pola nanti kalau kita terus terbiasa mengikuti mengikuti perintah Allah dalam hari-hari kita ya, terus di tempat kerja kita bertakwa ya, tidak mencuri, tidak menzalimi, tidak gulul, kemudian juga tidak menjaga diri, tidak berzina, kemudian tidak minum khamar, tidak membunuh orang, memukul orang, tidak ghibah, dan itu kan semua perbuatan-perbuatan takwa. Kemudian ditambah lagi husnul khuluq ya. Husnul khuluq itu dengan wajah yang berseri-seri, tutur kata yang baik, memaafkan orang lain, kemudian tidak menyakiti orang lain ya, kemudian berusaha semaksimal mungkin memberikan manfaat untuk orang lain atau mencegah mudarat untuk orang lain ya, tidak menyakiti orang lain. Subhanallah, ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang mulia ya bagi hamba-hamba yang seperti ini ya. Maka di sini Nabi SAW mengingatkan lagi ya
kepada kita melalui hadis ini akan pentingnya takwa dan pentingnya berakhlakul karimah ya. Pentingnya takwa dan pentingnya berakhlakul karimah. Kenapa di sini disebutkan akhlak setelah ketakwaan? Eh, Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya akhlak itu merupakan bagian dari ketakwaan sebenarnya. Lalu mengapa Nabi SAW menyebutkan akhlak setelah ketakwaan, padahal akhlak juga bagian dari ketakwaan ya? Karena Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala pernah menjelaskan hal ini ya. Kebanyakan manusia menyangka bahwasanya takwa itu hanya yang dimaksud adalah bil qiyami bi hukukillah, hanya menunaikan hak-hak Allah ya. Dengan mencintai Allah, takut kepadanya, beribadah kepadanya. Kemudian ihmalu hukukil ibad bil kulliyah awit taksiri fiha. Sehingga orang-orang ini pun bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang buruk ya, atau kurang. Dan dia menyangka takwa itu cukup dengan meningkatkan ibadahnya saja. Maksudnya meningkatkan sholatnya, meningkatkan zikir dia, meningkatkan puasa dia. Pokoknya ibadah dia kepada Allah. Ya. Sehingga dia menganggap bahwa ibadah apa namanya berbuat baik kepada manusia, kemudian kata-kata yang baik tadi ya, akhlak yang baik, ya, menolong orang lain, ya, kemudian memaafkan orang lain itu tidak dipedulikan. Padahal itu merupakan sebab yang besar juga seseorang bisa menyebabkan orang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Asy-Syaikh Sa'di rahimallahu taala ya pernah mengatakan husnul khuluq wa su'ul khuluq yakunu ma'allah wa ma'a khalqihi. Ya, jadi akhlak yang baik dan akhlak yang buruk itu bisa terjadi kepada Allah, bisa juga terjadi kepada makhluknya ya. Fahusnul khuluq Fahusnul khuluq ma'allah al-qiyamu bi'ubudiyatihi zahiran wa batinan ma'a quwwati mahabbatihi ya, wa tuma'nina ilaihi wal lahju bi dzikrihi wa quwwatu thiqati bihi. Berbuat berakhlak baik kepada Allah yang menegakkan peribadahan kita kepada Allah, keikhlasan kita secara zahir dan batin, kemudian mencintai Allah, kuatnya cinta kita kepada Allah, kemudian merasa tenang kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir dan sangat yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun berbuat baik kepada manusia bi 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 badlil ihsani lahum wa man'i al-adha anhum wa ihtimalil adha minhum. Yaitu dengan berusaha berbuat baik kepada mereka ya, dengan memberikan manfaat-manfaat yang baik, baik dengan tenaga kita, dengan ide kita, misalkan saran kita, atau dengan harta kita, atau dengan waktu kita ya, menolong orang lain dengan tangan kita, atau dengan lisan kita ya, atau mencegah perbuatan buruk dari diri kita untuk mereka, mencegah tangan kita tidak menjolimi dia, lisan kita tidak menyakitinya, dan seterusnya ya. Ini disebut dengan akhlak husnul khuluq kepada manusia. Naam, kita lanjut hadis-hadis berikutnya ya. Taib. Kemudian qala mu'allif rahimallahu taala hadis yang ke 1340 ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia telah berkata dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi akhrajahu Abu Ya'la wa sahhahu Al-Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam telah bersabda, sesungguhnya kalian tidak akan mampu ya, berbuat baik kepada seluruh manusia dengan harta kalian. Akan tetapi
kalian akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan wajah yang berseri-seri, ya, bastul wajhi, wa husnul khuluqi, dan juga dengan akhlak yang baik. Naam. Hadis ini juga ya, hadis dari Nabi SAW yang menunjukkan keutamaan akhlak yang baik kepada orang lain dalam muamalah, dalam hubungan kita kepada orang lain. Nabi SAW bahkan menyebutkan kalian gak akan mampu berbuat baik kepada orang lain dengan harta kalian. Naam, gak akan mampu kita. Mengapa? Sebabnya. Yang pertama harta kita sedikit, yang kedua manusia itu banyak. Jangankan kepada seluruh manusia, kepada orang-orang yang tanggungan kita aja nggak mampu kita sepenuhnya berbuat baik kepada mereka. Kalau ingin menunaikan apa yang mereka inginkan ya, misalkan contohnya apa? Melaksanakan haji misalkan, kan nggak bisa kita memberikan haji kepada seluruh keluarga kita. Ya. Walaupun misalkan uangnya miliaran, ya nggak, tetap nggak akan bisa. Karena keluarganya banyak, ya. Belum orang tuanya, belum saudaranya, belum anak-anaknya, belum adik-adiknya, belum apa keponakannya, belum kakek neneknya, belum kalau dia udah punya cucu, belum lagi guru-gurunya. Wah banyak, nggak akan mampu. Ya, dan ini benar sabda Rasulullah SAW, ya saudara Rasul SAW, ya bahwa kita nggak akan mampu berbuat baik kepada manusia itu dengan kepada seluruh manusia dengan harta kita, nggak akan mampu. Makanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, harta itu sebagian dari harta yang Allah berikan. Allah berfirman, wa mimma rozaqnakum yunfikun, dan dari min di situ litab'id kata para ulama, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka atau kepada kalian ya, yunfikun, kalian infakkan, kalian nafkahkan, kalian berikan kepada orang lain. Sebagiannya aja, nggak semuanya kok. Karena nggak akan mampu kita memberikan seluruh harta kita untuk orang lain ya. Makanya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan keutamaan bisa berbuat baik kepada banyak orang? Salah satu caranya berakhlak yang baik. Ya. Nabi SAW menyebutkan bibastil wajh, bastul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang penuh senyuman, ya wajah yang menyenangkan. Kita tahu lah ya kalau kita kalau bahasa sekarang kayak gestur gitu ya, gestur orang yang nggak suka sama kita, gestur orang yang kita kelihatan gitu. Maka kita berupaya memperlihatkan gestur yang baik, memperlihatkan wajah yang berseri-seri, wajah yang friendly gitu ya, yang bersahabat, apalagi kepada orang-orang yang baru kenal ya, yang apalagi orang-orang yang ingin mengenal Islam, misalkan dia ingin mengenal tentang kajian, ingin mengenal tentang sunnah, subhanallah. Tentu kita lebih utama untuk menunjukkan ini loh Islam, ini loh ajaran Rasul kami Sallallahu Alaihi Wasallam, ini loh ajaran Nabi kami yang diajarkan kepada seluruh generasi terbaiknya para sahabat, diajarkan kepada para tabiin, kemudian dari sampai para ulama kepada guru-guru masyayikh dan kepada kami. Ini yang diajarkan. Kami diajarkan untuk lemah lembut, untuk saling menyayangi, untuk saling peduli, untuk berseri-seri, untuk senyum, kemudian untuk tolong menolong, ya untuk berlapang dada, untuk memaafkan, untuk husnuzon dan semua akhlak-akhlak yang baik yang dianjurkan oleh syariat ya, yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, jadi hadis ini juga eh, di sini kita lihat ya Syekh Bassam rahimallahu taala menyebutkan ma yu'khas min haditsaini, ya, fawaid atau faidah dari dua hadis tadi, hadis Abu Hurairah yang pertama hadis tentang taqwallah dan husnul khuluq, yang kedua tentang bastil waji wa husnul khuluq. Ya, itu hadis dua yang kita bahas hari ini. Yang pertama, hadanil hadithani syarifani fihima amrani azimani. Di dalam dua hadis ini ada dua perkara yang sangat agung ya, yang diajarkan oleh syariat kita. Yang pertama takwa Allah, tentang takwa, ketakwaan. Tadi sudah kita sebutkan, ketakwaan ini merupakan wasiat dari Allah, perintah Rasulullah SAW, perintah para sahabat, perintah para ulama, ya, perintah orang-orang saleh kepada murid-muridnya ya, tentang ketakwaan kepada Allah, dan ketakwaan yang disebutkan oleh Talak ibn Habib rahimahullah taala tadi, engkau mentaati Allah di atas hidayah dari Allah dan mengharapkan balasan dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu dari Allah, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, perkara yang azim, ya, yang sangat agung dalam hadis ini husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Ya, fa'amma husnul khuluq. Adapun yang dimaksud dengan husnul khuluq, akhlak yang baik itu kata beliau di sini, fasifatun hamidatun batinatun fil qalbi yudhiru atharuha bil aqwali at-tayyiba wa laynil janib wa af'alil karima wa tahdhibin nafs wa taqaddumil kalami ala husnil khuluq mukarriran fi iddati ahadits, ya. Yaitu sifat yang terpuji yang terpancar dari hati yang apa yang baik, ya. Kemudian dari hati yang baik tadi terpancar ke dalam ucapan yang baik, perbuatan yang mulia, ya, perbuatan yang baik, dan juga jiwa yang baik, ya. Dan sudah disebutkan kata beliau eh, pada penjelasan yang lalu tentang husnul khuluq ini. Wa min ahsaniha hada targhib al-karim minan Nabi SAW, dan yang termasuk motivasi yang sangat bagus yang datang dari Nabi SAW, ya, itu hadis ini, hadis Abu Hurairah yang barusan kita baca. Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin liyasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Maksudnya apa kata beliau? Annahu la yatimmu lakum an tasa'un nasa bi ita'il mal. Kalian tidak akan mampu, ya, berbuat baik kepada semua manusia dengan harta kalian, dengan memberikan harta. Nggak akan bisa kita. Kita ke masjid aja, datang ke masjid nih, laki-laki ya, datang ke masjid sholat berjamaah, itu satu sab, dua sab, itu kalau ada 30 40 orang, nggak bisa kita. 5 waktu harus memberikan mereka uang, misalkan setiap ketemu kasih pakai rupiah, misalkan 100.000, 100.000, 100.000 setiap orang kita ketemu. Ketemu di jalan, Assalamualaikum, ini buat kamu 100.000, ini buat kamu. Nggak akan bisa, ya. Nggak akan mampu. Kenapa? Karena likasratin nas, manusia itu banyak, wakilatil mal, dan harta kita sedikit. Bahwa amrun ghairu dakhilin fi maqduril bashar. Karena itu sesuatu yang nggak mungkin Allah wajibkan kita untuk berinfak kepada semua manusia, ya. Makanya diperintahkan zakat, infak, sedekah itu semampu kita dan sebagian dari harta yang Allah karuniakan kepada kita. Akan tetapi, ya, alaikum an tasa'uhum bi bastil wajh. Kalian bisa berbuat baik kepada semua manusia siapapun mereka dengan wajah yang berseri-seri. Wattallaqah, wajah yang bahagia, ya. Wal basyasha, ya, sama, wajah yang penuh senyuman, ya, yang berseri-seri, yang bahagia. Walainul janib, dan dengan orang itu supel, ya, apa bahasa kita itu enak gitu. Kalau kita kan ada orang-orang yang sekali ketemu tuh kayaknya kayak teman lama, enak banget gitu. Tentu nggak melanggar syariat, ya. Wa khaftil janah, dan tawaduk gitu. Tidak menyombongkan diri, tidak mengapa, ya, biasa kan, banyak juga orang yang membangga-banggakan dirinya, membanggakan keluarganya, membanggakan anak. Jangan, tawadu. Wa nahwu dzalika mimma yajlibu tahab, ya, bainakum. Dan yang lainnya yang ini akan menjadikan kuatnya rasa cinta di antara kalian, ya, di antara kaum kaum muslimin, ya. Fa innahu muradullah taala, inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun makna takwa di sini disebutkan fi'lut ta'at wa jitinabul manhiyat, yaitu melakukan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Yang kedua, ijtinabu ma'asillahi ala nurim minallah, yaitu menjauhi maksiat, ya, di atas hidayah dari Allah. Kemudian khasyata iqabillah, takut akan hukuman Allah. Nah, kita harus munculkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari takut kita kepada makhluk. Ya, kita itu sama makhluk kan takut banget. Sama bos kita takut, sama atasan kita takut, ya, sama komandan kita takut banget, ya, sama guru kita takut banget, takut sama manusia kita takut, gitu. Sehingga kita rela tidak melakukan ibadah atau bahkan rela melakukan maksiat dan dosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Harusnya Allah lebih layak kita takuti daripada makhluk, ya. Tentu Allah yang lebih lebih pedih, ya, hukumannya, dan lebih besar siksaannya, ya. Kemudian wal qiyamu bi ta'atil ala nur minallah raja'an thawabillah. Ini juga yang disebutkan beliau, apa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib rahimallahu taala tadi, ya. Wa taqwallah,
Adapun beliau memperinci lagi tentang takwa kepada Allah, hiya raqibu ala tasarrufatil abdi fi alaniyatihi wa sirrihi. Yaitu ketika seseorang hamba merasa diawasi Allah, baik saat dia di hadapan manusia, di hadapan halayak ramai, atau saat dia sendirian, saat dia berada sendirian, ya, rahasia. Ya, faman waqara taqwallahi fi qalbihi sannathu wa hafizathu minal mahalik. Ya. Siapa yang di hatinya sudah terpancar ketakwaan, ya, karena di dalam hadis ya Nabi SAW menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna yushiru ila sadri salata marrat. Nabi menunjuk ke dalam ke dadanya 3 kali. Takwa itu di sini, di hati, ya. Siapa yang menjaga ketakwaan, maka dia akan terjaga dari kebinasaan, ya. Kenapa? Fa innaha hisana tamna'uhu min an yakuma ala qabih au yaksiru fi wajib. Karena ketakwaan ini akan menjaga dia dari perbuatan yang buruk dan akan menghindari dia dari kekurangan dalam melaksanakan kewajiban. Ini saat orang ketakwa, orang yang takwa dia tahu ini waktunya ibadah, waktunya sholat. Nggak mungkin dia sia-siakan. Dia langsung berangkat ke masjid ya laki-laki. Saat orang takwa dia tahu ini harta bukan punya dia, ini apa rupiah atau real yang dia temukan ya yang ada di jalan atau yang apa yang ada di dompetnya yang bukan hak dia atau di kantornya yang bukan hak dia, kalau dia bertakwa dia nggak akan ambil itu karena itu bukan haknya dia, ya. Begitu juga saat melihat keburukan orang lain, ya, dia tidak mencela atau menjelek-jelekannya atau menggibahinya, ya, dengan temannya atau yang lainnya, ya. Karena dia takwa, dia takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza ghabatit taqwa fa inna an-nafsal ammaratu bis-su' tuyassiru bil insani ila syahawat walau kana fiha maksiatillahi ta'ala. Tapi kalau ketakwaan itu hilang dari hatinya, maka jiwa kita ini terus mendorong kita untuk melakukan perbuatan buruk. Naam, ya. Apa inna nafsa la'ammaratun bisu, ya, sungguh jiwa ini selalu syahwat kita ini membakar kita, memotivasi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Makanya penting ketakwaan ini harus kita jaga, penting ketakwaan ini harus kita terus tingkatkan di dalam diri kita supaya dia menjadi benteng nanti, ya, untuk apa? Untuk jiwa kita dari segala gangguan-gangguan dan juga dia akan menjadi cahaya, ya, sinar yang akan memotivasi kita, motivasi kita, penggerak, ya, badan kita, lisan kita dan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan ke ketakwaan-ketakwaan atau melaksanakan ibadah-ibadah dan akhlak-akhlak yang terpuji yang diperintahkan oleh syariat agama kita. Taib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki semua keadaan kita. Eh, nas'alullah an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata ain. ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. Nah, Fadal, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan eh, di melalui apa dibuka itunya mikrofonnya. Naam. Tafadhali. Iya, Pas. Naam, silakan. Iya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Terdengar, Pak Ustadz, suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Ustadz. Saya izin bertanya, Pak Ustadz, dengan tema yang akhlak baik ini, Pak Ustadz. Itu misalnya kalau kita inginnya tujuan kita akhlaknya baik ya, tapi orang itu akhlaknya kita eh, mulai waktu kita berkenalan kelihatannya akhlaknya baik, tetapi beberapa tahun kemudian ketahuan dia akhlaknya buruk. Contohnya dia suka memalingkan muka atau dia suka sombong. Nah, itu kita tuh ingin membenarkan ke akhlak yang baik supaya dia itu benar. Nah, kita kan sesama manusia itu hanya menasihati ya. Mau dituruti, mau enggak itu terserah dianya. Nah, itu kalau misalkan supaya dia, kita berdoa supaya dia akhlaknya lebih baik dan yang huruf itu maksudnya gimana Pak saja kamu? Nah, barakallahu fikum. Ketika kita berteman dengan teman kita awalnya baik, ternyata lama-kelamaan dia jadi buruk. Ya, memang manusia tidak terlepas dari naik turun imannya ya, termasuk perbuatannya dan juga sikap-sikapnya. Itulah manusia ya, selalu ditimpa dengan kesalahan ya. Mereka akan berbuat salah ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Kama kala Rasulullah SAW, manusia pasti akan melakukan kesalahan, banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera bertobat kepada Allah. Jadi memang nggak mungkin ya kita dapati manusia itu 100% sempurna seperti malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Pasti ada saja kesalahan. Apalagi saat kita sudah mulai mengenalinya. Sebagaimana suami istri kan sebelum jadi suami istri mungkin dia taunya baik-baik ya. Tapi setelah jadi suami istri ya ternyata banyak sekali ya keburukan-keburukan yang diuji oleh Allah. Di sanalah mereka saling nasihat menasihati, saling sabar, kemudian saling mendoakan. Nah, di antara sikap yang sangat baik adalah menasihatinya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik, dan mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memperbaiki akhlaknya. Doa kita Hmm. mudah-mudahan dikabulkan Allah dan mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik kembali ya seperti awal kita mengenalnya. Wallahu taala alam. Nah, Ya, Pak Ustadz. Jazakallah Pak Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai akhlak dan adab itu apa ada bedanya, Ustadz? Kalau apa akhlak itu seperti apa sih, Ustadz? Uh, Contohnya seperti apa gitu, Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah apa bacaan yang untuk kita bisa kita baca gitu di waktu senggang mengenai akhlak Rasulullah? Itu Ustadz yang kedua. Supaya apa kita kalau lagi senggang itu nggak ngeliat-ngeliat yang lain gitu, nggak ngeliat medsos apa sibuk dan yang lain-lain. Jadi kita bisa baca, bisa renungi, syukur-syukur bisa kita amalkan, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adab dan akhlak itu semakna ya. Adab dan akhlak itu semakna. Walaupun perinciannya mungkin ada sedikit perbedaan antara akhlak dan adab. Ala kulli hal ya, adab dan akhlak itu ya semakna. Adab itu secara umum ya sebenarnya meliputi akhlak ya. Akhlak itu secara spesifik lagi nanti meliputi perbuatan. Adapun adab banyak nanti ya mencakup tentang makan, tentang tidur, tentang menuntut ilmu pun harus ada adab-adabnya ya dan yang lainnya. Taib. Eh, Adapun bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah SAW, buku apa yang kita baca, ya banyak buku yang kita baca ya. Yang kami nasihatin yang pertama, baca buku sirah tentang Rasulullah SAW. Dengan membaca sirah, itu kita akan apa? Akan melihat bagaimana Rasulullah SAW berakhlak dan beradab. Ya, bacanya sampai selesai.
Ya, buku-buku sirah yang sudah diterjemahkan misalkan ke dalam apa bahasa Indonesia seperti sirah Sofi Rahman ya Al-Mubarakfuri ya rahimallahu taala yang sudah diterjemah juga nggak baca itu ya, atau ringkasan-ringkasan sirah ya yang ditulis oleh para ulama. Kalau mau lebih lengkap lagi ya bagaimana adab Nabi dan akhlak Nabi secara terperinci itu dituliskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad ya. Jadi kitab Zadul Ma'ad itu kitab sirah Nabi SAW, tapi beliau ketika melewati kisah tentang Rasulullah SAW, adab-adab dan akhlak Nabi dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dalam bermuamalah, dalam atau ke adab-adab akhlak Nabi di rumahnya itu diperinci oleh beliau rahimahullah taala di dalam kitab tersebut ya. Maka baca buku-buku itu, baca buku sirah tersebut agar kita bisa meneladani Rasulullah SAW. Dan jiwa kita ini ya, manusia itu senang dengan kisah-kisah. Makanya nggak heran ya orang-orang di dunia entertainment itu, orang-orang di dunia bisnis ini selalu melahirkan kisah-kisah, menciptakan cerpen-cerpen atau dongeng-dongeng atau film-film itu kan semua kisah yang disenangi oleh hati manusia, dikenangi jiwa. Maka kisah apa lagi yang lebih indah daripada kisah Rasulullah SAW ya, walaupun memang sedikit kita harus bersabar ya, kita membaca buku ya, karena tidak semua orang suka baca buku ya. Semoga Allah berikan taufik kita untuk suka membaca buku. Nah, baca kisah Nabi SAW. Kemudian kalau memang sudah baca dan kita sering baca, baca berulang-ulang, baca terus, diulang lagi, diulangi lagi. Itu eh, di antara manfaat membaca sirah Nabi SAW, satu kita jadi mengenal Nabi kita Muhammad SAW, kemudian kita semakin mencintai beliau ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berusaha ingin seperti akhlaknya seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pasti itu akan memberikan menambahkan keimanan kita dan juga akan menguatkan keislaman kita. Betapa mulianya Nabi yang Allah turunkan ini kepada umat manusia ya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan ada lagi manusia seperti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita baca sampai akhir wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya. Kemudian di antara buku yang bagus yang memang kalau mau dibaca ya seperti kitab ini ya, kitab yang dikumpulkan para ulama tentang akhlak-akhlak Nabi. Ya di antaranya ini Kitabul Jami yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar Asqalani ya, tentang adab-adab Nabi ya. Kan ini isinya hadis-hadis Nabi walaupun ya hanya sepenggalan-penggalan hadis ya. Atau Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimallahu taala, yaitu juga tentang akhlak dan adab-adab Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan para ulama membahas kitab itu, para ustadz juga ya apa menjabarkan tentang hadis-hadis tersebut ya. Maka nggak apa-apa ya kita dengerin ceramahnya, kemudian kita dengarkan penjelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya. Ini yang kami ketahui, wallahu taala alam. Nah, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini pengajiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah ketakwaan kita dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia kepada kita berupa akhlak yang terpuji. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya dan menjauh kita melindungi kita dari api nerakanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.